seorang ulama, ya, sering kita sampaikan di pengajian, cuma perlu tiang mengulang, seorang ulama. Beliau seorang sayyid, guru tiang tercinta, Al-Mafurlah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Abbas Al-Hasani. Beliau datang ke Lombok. Beliau datang ke Indonesia, beliau datang ke Lombok pada tahun 1981. Beliau datang ke Lombok hanya ingin pertama mendapat ijazah, kedua mendapat pengakuan dari pendiri Nahdlatul Wathon. Ini dah Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Pengakuan agar diterima sebagai warga Nahdlatul Wathon, diterima sebagai murid pendiri Nahdlatul Wathon. Itu sangat luar biasa. Beliau seorang ulama, beliau seorang sayyid yang sudah jelas ilmunya sangat luar biasa. Kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak diragukan. Beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih ingin menjadi warga Nahdlatul Wathon. Agar beliau masuk di dalam doa-doa yang ada di Hizb. Agar beliau masuk di doa-doa yang telah disampaikan oleh Nini Dah Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau seorang ulama yang tidak kita ragukan. Insya Allah beliau berada di surga. Beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berada di surga. Yakin. Beliau ulama yang sangat luar biasa. Tapi beliau masih menginginkan sebagai murid Nini Dah Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan beliau menginginkan agar beliau diterima menjadi warga Nahdlatul Wathon. Beliau ke Lombok hanya ingin pengakuan saja. Agar beliau seperti niat Nini Maulana saya mendirikan Nahdlatul Wathon ini agar seluruh warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Beliau seorang ulama, seorang waliullah, meminta lagi pengakuan ke Nini Maulana Syekh. Ya. Sekarang kita sebagai murid pendiri Nahdlatul Wathon yang sudah jelas menjadi warga Nahdlatul Wathon, yang sudah jelas menjadi abituran di Nahdlatul Wathon, yang sudah jelas menjadi santri-santriwati, yang sudah jelas menjadi tulab dan tolibat di Nahdlatul Wathon. Keraguan apa lagi? Itulah makanya ini Maulana Syekh selalu menekankan yakin, ikhlas, istiqomah kepada kita. Kita yakin saja dengan apa garis beliau, dengan apa wasiat beliau, dengan apa yang beliau tinggalkan, dengan apa yang sesuai dengan keinginan. Kemudian kita ikhlaskan diri untuk mengikuti semua apa petunjuk dari Nini Maulana. Kemudian kita istiqomah. Contohnya Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2, Majelis Dakwah Hamzan Wadi didirikan oleh Nini Dah Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Yang hanya melanjutkan, yang sebagai Zainuddin Atsani, sebagai Zainuddin kedua melanjutkan menjadi Majelis Dakwah Hamzan Wadi 2. Menjadi Majelis Dakwah Hamzan Wadi kedua. Hamzan Wadi adalah nama perjuangan dari Nini Maulana Syekh. Ya. Itu lanjutan dari beliau. Dari Nini Maulana Syekh. Ya. Pelunggu Sami yang tetap ikut bersama di majelis ini, seolah-olah Pelunggu Sami itu ikut bersama Nini Maulana Syekh, ikut berada di barisan Nini Maulana Syekh, ikut berada di sab-sab Nini Maulana Syekh. Kita sebagai makmum, beliau sebagai imam kita. Karena Nini Maulana Syekh sebagai pendiri Majelis Dakwah Hamzan Wadi. Di situ kita harus lebih mempatri lagi keyakinan kita. Seorang ulama saja datang kepada Nini Maulana Syekh untuk diakui sebagai murid, diakui sebagai warga Nahdlatul Wathon. Beliau adalah seorang sayyid. Beliau datang dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Lombok hanya untuk bertemu dengan Nini Maulana Syekh. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah yang dapat mengaji di beliau, yang dapat ziarah secara khusus kepada beliau, dan alhamdulillah sangat banyak kesan-kesan dari beliau tentang Nini Maulana Syekh, dan sangat banyak arahan dari beliau untuk yang lakukan. Seperti yang sampaikan, makanya mari
kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, kita sebagai pengurus organisasi Nahdlatul Wathon, terjamak-jamak, jamak-jamak. Wah, kita ngerjakan apapun terjamak-jamak. Jangan terlalu banyak kepentingan. Sering yang sampaikan, jangan ada ego di antara kita. Ego itu tidak baik. Ego itu bisa menjadi pemecah. Ego itu bisa mengotori, bisa memperkeruh air yang jernih. Nahdlatul Wathon ini wadah, rumah kita yang bersih, yang putih, yang didirikan oleh Nenek Maulana Syekh. Mari kita berada di rumah itu dengan bersama-sama menjaga kebersihannya. Dengan bersama-sama menjaga cat rumahnya, bersama menjaga kebersihannya. Seandainya dia punya rumput, dia punya taman, kita menjaga semuanya. Bagaimana semuanya subur, bagaimana rumah itu kelihatan asri, bagaimana rumah itu kelihatan indah. Karena ini rumah yang didirikan oleh Nini Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin